Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan yang terpenting urusan hutang piutangnya bisa teratasi dengan baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai desakan hapus penagihan lewat debt collector yang didesak oleh anggota DPR dan juga beberapa lembaga kenegaraan lainnya. Nah, ini mendapat respon dari AFVI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Mereka ini kelihatannya ketakutan setelah desakan dari DPR ini benar-benar bergema dan memaksa OJK untuk menghapus penagihan yang memakai debt collector, yaitu pihak ketiga. Setelah desakan ini menggema dan juga viral di berbagai media sosial, akhirnya Ketua AFPI Enjik S. Japar angkat bicara. Namun ketika dia angkat bicara, dia kelihatannya ketakutan kalau hal ini bisa terrealisasi dan akhirnya penagihan lewat debt collector benar-benar dihapuskan. Apa yang dilakukan oleh Ketua AFPI? Bukannya berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama ini. Ketika desakan ini menggema, justru yang mereka lakukan adalah membela diri. Seolah-olah mereka ini berada di pihak yang benar. Mereka mengatakan bahwa pinjol legal itu benar-benar menaati aturan dan peraturan selama ini. Padahal apa yang terjadi di lapangan kita sama-sama tahu, itu bukan lagi rahasia. Kelakuan para debt collector ini memang benar-benar sudah sangat meresahkan di masyarakat. Justru masalah-masalah yang terjadi di lapangan itu adalah dari pinjol legalnya sendiri. Sehingga mereka seolah-olah membela diri, lempar batu sembunyi tangan dengan menumbalkan atau mengkambing hitamkan pinjol ilegal. Katanya pinjol ilegal inilah yang selalu membuat keributan selama ini melalui debt collector pinjol ilegal. Padahal semua juga tahu debt collector lapangan pinjol ilegal sebenarnya tidak pernah turun tangan langsung ketemu ke nasabah. Paling mereka hanya nelpon lewat telepon, lewat SMS, dan juga lewat WA ataupun email. Sementara selama ini keributan yang terjadi adalah turunnya debt collector ke lapangan dan melakukan berbagai kericuhan dan juga keributan. Mana ada debt collector pinjol ilegal yang turun ke lapangan atau datang langsung ke tempat nasabah? Tidak ada. Jadi mereka seolah-olah mengkambing hitamkan pinjol ilegal seperti biasa yang terjadi. Ketika ada kejadian selama ini, biasakan mereka mengkambing hitamkan pinjol ilegal. Padahal setelah diselidiki, kemungkinan besar bahkan hampir 80% dari hasil penyelidikan yang menjadi penyebabnya justru adalah debt collector pinjol legal yang sah bersertifikat. Baik, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Setelah kita mengupload video yang membahas mengenai hal ini kemarin, tanggapan atau respon dari Ketua AFPI atau AFPI langsung muncul di media sosial. Apa yang terjadi? Kita akan lihat bagaimana respon yang sebenarnya dan apa tanggapan dari berbagai pihak. Kita akan lihat, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang lebih dalam lagi dari materi kita ini mengenai desakan hapus penagihan lewat debt collector pinjol, bagi teman-teman yang belum berani, yang masih takut, yang masih bimbang, yang masih ragu untuk memulai Galbay, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup kalian akan dapatkan semua jawaban untuk keraguan kalian mengenai Galbay. Kalian akan diarahkan, dibantu oleh teman-teman kalian untuk tetap teguh, untuk berani mengambil tindakan Galbay. Dan teman-teman kalian di grup ini, sesama Galbay, kalian akan saling dukung, saling memberi motivasi, saling support, bahkan saling memberikan informasi satu sama lain mengenai Galbay di berbagai pinjol. Karena teman-teman kalian yang sudah terlebih dahulu di grup ini, tentu mereka punya pengalaman yang tentunya akan dibagikan kepada kalian ketika kalian ada pertanyaan dan juga ada keraguan kalian mengenai Galbay. Setiap teroran dari debt collector pinjol, SMS maupun WA ataupun teleponan, kalian silahkan share di grup ini dan kalian akan dibantu untuk menjawab, dibantu menguatkan mental kalian, dan dibantu memberikan solusi untuk kalian yang sedang Galbay pada saat ini. Jadi silahkan bergabung ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini, supaya kalian mendapatkan solusi untuk semua permasalahan mengenai Galbay pinjol kalian. Teroran debt collector, ketakutan, booster mental, wejangan-wejangan, dan bahkan jawaban untuk semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang Galbay akan kalian dapatkan di grup ini yang dijawab langsung berdasarkan pengalaman dari senior-senior Galbay kalian yang sudah berpengalaman di berbagai pinjol dan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai respon dari Asosiasi Pinjol Indonesia mengenai desakan penagihan lewat debt collector. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia akhirnya buka suara
terhadap desakan anggota DPR yang melarang penagihan utang dengan memakai pihak ketiga yaitu debt collector. Ketua AFPI, Enjik S. Japar, menerangkan bahwa penagihan oleh pihak ketiga ini katanya harus mengikuti sejumlah ketentuan, di antaranya seluruh tenaga penagih wajib terdaftar dan terverifikasi pada AFPI, sehingga ID dari seluruh penagihan terdaftar pada portal tenaga penagihan PTP. Jadi, Ketua AFPI ini mengatakan bahwa penagihan dari pihak ketiga ini harus mengikuti sejumlah ketentuan. Memangnya selama ini mereka tidak mengikuti sejumlah ketentuan? Mereka mengikuti sejumlah ketentuan. Masalahnya, apakah ketentuan ini mereka jalankan di lapangan? Apakah ini mereka praktekkan sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK? Dan terlebih lagi, apakah kedua debt collector yang ribut dengan 6 anggota Polri kemarin itu tidak punya sertifikasi dari lembaga terkait? Apakah selama ini yang bikin keributan di masyarakat debt collector yang dikirim oleh pinjol itu tidak punya sertifikasi? Apakah itu tidak berasal dari pinjol-pinjol resmi? Tentu itu berasal dari pinjol resmi dan punya sertifikasi. Tapi pada faktanya, mereka ini seolah-olah membela diri, seolah-olah mereka ini taat aturan dan peraturan. Padahal pada faktanya di lapangan, kita semua sama-sama tahu apa yang terjadi di lapangan selama ini. Dan ketika ada masalah yang terjadi di lapangan, seperti biasa mereka ini akan mencoba untuk mencuci tangan dan mengkambing hitamkan pinjol ilegal. Padahal yang dilaporkan selama ini, lebih dari 80% itu adalah pinjol legal yang melakukan pelanggaran melalui debt collector yang mereka utus datang ke tempat nasabah. Ketua AFPI ini mengatakan bahwa setiap perusahaan jasa penagihan itu harus menjadi anggota AFPI, di mana sebelum jadi anggota wajib diseleksi dan diverifikasi sesuai standar prosedur operasional katanya. Kalau ada pengaduan dari masyarakat atas perilaku penagihan yang tidak beretika atau di luar SOP dari AFPI atau di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka akan dilakukan sidang kode etik yang independen. Kalau terbukti ada tenaga penagih yang melanggar aturan, maka akan dikenakan sanksi. Apabila pelanggarannya itu berat, maka akan di-blacklist dari anggota AFPI. Atau tidak boleh lagi bekerja atau beraktivitas sebagai tenaga penagih, katanya. Pada faktanya selama ini sudah banyak yang terbukti, sudah banyak kejadian, bahkan dengan bukti-bukti yang nyata. Tapi pertanyaannya, adakah debt collector atau pinjol yang benar-benar disanksi akibat kelakuan dan perbuatan para debt collector di lapangan yang banyak menimbulkan kerugian baik terhadap nasabah, ke lingkungan setempat, atau lingkungan sekitar, ataupun ke pinjolnya sendiri? Tidak ada. Sanksi-sanksi yang dijanjikan selama ini, kebanyakan dari sanksi-sanksi itu bahkan hampir 90% pelanggaran yang dilakukan oleh para debt collector pinjol di lapangan itu tidak pernah mendapatkan sanksi serius sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Jadi perusahaan pembiayaan ini menggunakan jasa penagihan, tetapi mereka tidak benar-benar mengawasi atau mengatur atau bahkan mendidik tenaga penagihannya di lapangan sehingga menimbulkan berbagai macam masalah seperti yang kita tahu selama ini. Justru Ketua AFPI ini mengatakan bahwa yang membuat industri pinjol ini jelek adalah perlakuan dari penagihan pinjol ilegal yang tidak punya aturan, katanya. Karena dari kasus maupun pengaduan yang ada, 80% bahkan 90% itu adalah pinjol ilegal, katanya. Lucu ya. Padahal nasabah-nasabah yang sudah jelas-jelas tahu itu pinjol ilegal, nasabah-nasabah ini tidak laporkan lagi ke AFPI atau ke OJK mengenai perlakuan dari pinjol ilegal. Karena mereka tahu itu ilegal. Dan ketika dilaporkan ke OJK, jawaban OJK adalah itu di luar dari kendali kami atau di luar dari kewenangan kami. Sehingga para nasabah-nasabah, mereka tidak melaporkan lagi kelakuan dan perlakuan daripada pinjol ilegal ini. Apa yang membuat pengaduan yang ada 80%, 90% itu berasal dari pinjol ilegal? Sementara yang kita tahu selama ini beberapa kejadian yang terjadi, bahkan yang merenggut beberapa nyawa nasabah Galbay, itu berasal dari pinjol legal setelah diselidiki. Justru bukti mengarah kepada pinjol legal. Makanya respon ini atau hal ini timbul karena desakan dari DPR Komisi 3 yang mengatakan harus meniadakan atau melarang penggunaan debt collector pihak ketiga untuk melakukan penagihan di lapangan. Hal ini timbul, permasalahan ini timbul diakibatkan atas adanya kasus kekerasan dalam penagihan utang oleh pihak ketiga yang kembali menjadi sorotan
setelah adanya insiden pengeroyokan yang menewaskan 2 mata elang atau matel di Kalibata, Jakarta Selatan. Pengeroyokan terhadap 2 matel ini atau mata elang ini yang menyebabkan keduanya kehilangan nyawa itu dipicu akibat adanya utang kredit sepeda motor, yang dimana dalam insiden itu ada 6 polisi yang ditetapkan menjadi tersangka akibat melakukan pengeroyokan terhadap 2 anggota matel tersebut, sehingga 2 anggota matel tersebut kehilangan nyawa. Hal-hal seperti ini sudah sering terjadi di masyarakat, sudah sering menimbulkan keresahan di masyarakat. Kelakuan dan perlakuan atau arogansi dari para debt collector, pinjol, perbankan, leasing sudah sangat sering muncul di masyarakat, bahkan sering mengadakan keributan di masyarakat. Akibat dari peristiwa ini, maka muncullah desakan atau larangan penagihan utang oleh pihak ketiga yang didesak oleh anggota DPR Komisi 3, di mana anggota DPR Komisi 3 ini meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menghapus peraturan mengenai penagihan utang yang memperbolehkan melakukan penagihan lewat pihak ketiga, yaitu debt collector. Dan ini sudah kesekian kalinya anggota DPR mendesak OJK supaya segera menghapus aturan penagihan utang yang diperbolehkan dilakukan oleh pihak ketiga. Dan diharapkan di awal tahun 2026 nanti ini benar-benar direalisasikan dan penagihan ataupun penarikan unit-unit kendaraan tidak boleh lagi ada pada tahun 2026. Demi menjaga kestabilan dan kenyamanan di masyarakat dan juga demi menjaga marwah hukum yang berlaku di negara ini. Masa preman jauh lebih hebat daripada polisi, daripada penegak hukum? Masa preman bisa melakukan sesuka hati mereka sementara di situ ada aparat kepolisian, ada aparat penegak hukum, dan lain sebagainya? Debt collector bisa menarik kendaraan dengan paksa, debt collector bisa mengambil unit dengan paksa, bahkan melakukan keributan di tengah-tengah masyarakat, sementara ada anggota kepolisian di sana atau penegak hukum lainnya. Seolah-olah lembaga kepolisian dan penegak hukum lainnya benar-benar diinjak oleh para preman yang berkedok debt collector. Semoga ke depannya para penegak hukum di negara ini tidak diinjak-injak lagi oleh para preman-preman yang bertopengkan tugas dari perusahaan untuk melakukan penagihan. Padahal yang mereka incar adalah kendaraan, yang mereka incar adalah duit, yang mereka incar adalah pemasukan dengan melakukan cara-cara kekerasan, yaitu cara-cara kepremanan. Semoga ke depannya kita semua sadar, baik masyarakat, penegak hukum, pengambil kebijakan, maupun pemangku jabatan, sadar akan perlakuan para preman-preman ini bahwa kalian semua, kita semua telah diinjak-injak selama ini. Semoga ke depannya mata hati kita terbuka supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masyarakat. Dan semoga ini menjadi jalan untuk perbaikan administrasi ataupun cara kerja dari pinjol, leasing, maupun perbankan supaya tidak sembarangan mencairkan dana kepada nasabah-nasabah yang tidak selayaknya dibiayai. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang kurang paham materi ini, yang masih ngambang, perhatikan pembahasan kita di video sebelumnya. Dengan menonton video sebelumnya, maka Anda akan memahami sepenuhnya apa yang saya sampaikan di video kita pada sesi kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita supaya jangan terulang-terulang lagi ke depannya. Akhirnya kita sendiri yang rugi dan masyarakat kita yang menderita dan negara ini yang rugi. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.